ini menyala abu-abu. Oke, sudah? Sudah, yuk. Oke, mungkin Dokter Mufid sama Dokter Reja dan Bang Mirim, gimana tadi sudah memberikan kesaksian di persidangan? Mungkin ada apa yang dirasa, mungkin tadi ada sempat marahnya atau sempat keselnya juga tadi? Saya menjelaskan dulu, pertama-tama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Majelis Hakim, kepada Ibu Jaksa Penuntut Umum dan Bapak Jaksa Penuntut Umum, kemudian pada hadirin yang hadir, yang tertib hari ini, dan juga teman-teman yang sudah support ya. Lanjut, oke. Hari ini rasanya sangat amat lega. Kenapa lega? Karena selama ini saya tidak boleh mengatakan yang berurusan dengan perkara, karena lawyer saya, Bang Biring, sangat amat hebat, sangat amat bisa mengcover saya agar saya tidak berteriak-teriak di media sosial, tidak berteriak-teriak di preskon, karena kita menghormati proses hukum. Walaupun dikasih stigmanya pelongo-pelongo, ya, walaupun seperti itu dibiarkan saja. Karena kami sangat mempercayai proses hukum, kami sangat menghormati proses hukum, dan kebetulan saya mendapatkan lawyer juga yang satu visi misi yang hebat juga. Seperti itu. Keterlibatan Dokter Oki, karena misalkan selalu disebutkan di dalam sakit, disebutkan terus Dokter Oki. Betul, karena memang kenyataannya begitu. Dokter Oki Pratama selalu menyuruh saya melakukan untuk menghubungi terdakwa Ismail Marzuki untuk bertemu dengan Nikita Mirzani dan menyumpal mulut Nikita Mirzani dengan uang. Tapi dok, selama persidangan ini ada komunikasi sama Dokter Oki? Tidak ada sama sekali. Terputus setelah mungkin ada kasus ini atau seperti apa? Iya, sudah terputus sejak ada kasus ini, dan saya juga sudah unfollow Instagramnya. Walaupun sebelumnya saya sangat berhubungan dekat, karena dengan keadaan ini saya shock juga, karena saya merasa beliau adalah teman sejawat saya, teman yang sangat saya percaya, dan teman dekat saya juga. Tetapi ternyata ya mungkin kecewa lah ya. Dari permasalahan ini awalnya jadi gini, itu kan satu rangkaian peristiwa ya. Jadi dari mulai reviewnya Samira, mulai dari reviewnya Nikita Mirzani, ini semua satu rangkaian peristiwa. Jadi sangat panjang. Jadi dijelaskan ini kayak balik lagi ke sidang tadi waktu ya, kan udah cukup jelas ya, cukup jelas. Jadi lebar, fakta persidangannya kan sudah dijelaskan tadi, sedetail-detailnya. Kalau Reza tadi sempat agak terpancing ketika mungkin tadi berhadapan dengan Nikita Mirzani, mungkin apa sih dok, kenapa dok? Aku tidak terpancing sih, hanya saja pertanyaannya itu memaksa saya untuk menjawab yang tidak terjadi seperti itu. Dan seolah-olah selalu memframing kepada produk, padahal di sini jelas yang dihancurkan adalah kredibilitas saya sebagai dokter kecantikan, yang netizen sendiri melihat lah bagaimana pada saat dia live, pada saat terdakwa live, pada saat terdakwa mengatakan saya, fisik saya, sebagai macamnya. Dan saya perlu tekankan juga, produk saya tidak ada yang berbahaya, produk saya semuanya berbadan BPOM, dan tadi di hadapan Yang Mulia saya sudah jelaskan bahwa glowing booster cell merupakan treatment yang selalu di framing bahwa itu merupakan produk yang berbahaya, padahal dia sudah memiliki izin Kemenkes jarumnya dan bisa digunakan. Selain itu juga produknya itu sudah memiliki izin edar BPOM. Oke dok, mungkin di luar banyak yang menyimpulkan ini masalah pribadi, bukan masalah perihal skincare ataupun skincare. Ini gimana dok? Memang bukan masalah skincare, tidak ada sangkut pautnya dengan skincare, hanya saja terdakwa selalu memframing seolah-olah skincare saya berbahaya, yang itu menjadi alasan terdakwa melakukan hal buruk kepada saya. Padahal yang terjadi sebenarnya adalah yang tadi saya jelaskan di kesaksian pada saat di majelis hakim. Jadi sebenarnya saya perjelas ya, pemerasan ini tidak ada korelasinya dengan mafia skincare. Pemerasan ini tidak ada korelasinya dengan terkait produk kami yang bermasalah. Itu harus karena produk kami tidak ada yang bermasalah. Ya. Saya tekankan lagi, produk kami tidak ada yang bermasalah. Bahkan tadi pun banyak sekali pasien-pasien saya yang datang terharu untuk support saya karena mereka memang real menggunakan produk-produk saya tanpa dibayar. Mereka datang ke sini untuk mensupport saya. Dan apabila produk saya bermasalah pun, apabila bukan produk saya bermasalah, apabila yang bertindak pasti BPOM, seperti itu. Berarti pada saat Niki bertanya soal produknya yang ada jarum 19
produk ditempelin gitu. Nah, itu sempat kaget nggak sih dok? Atau gimana responnya? Enggak dong, enggak kaget karena ya beliau pasti senjatanya cuma itu, dan saya sudah jelaskan berkali-kali, kan tadi saya sudah jelaskan. Sepertinya terdakwa tidak mengerti Jadi apa gini, yang saya jelaskan. saya jelaskan ya terkait masalah treatment glowing booster cell. Itu adalah nama treatment, bukan produk ya. Treatment glowing booster cell. Jadi itu terserah kita mau pakai nama aja. Contoh misalnya kita mau pakai facial diamond, facial crystal, mau facial apa, terserah kita. Tapi consumable yang dipakai, produk yang digunakan itu adalah produk Libeskin. Produk Libeskin itu adalah sudah ber-BPOM ya. Dan jarumnya pun itu sudah terdaftar Depkes. Karena kenapa terdaftar Depkes? Karena itu ada izin edarnya. Kenapa? Karena dia cuma 0,5 mili, jadi dia dipakai itu hanya superficial untuk memasukkan si serum masuk ke dalam permukaan kulit. Jadi itu tidak jauh beda dengan kita pakai pengobatan diabetes, insulin, kan bisa sama sendiri gini, Lebih dalam itu. lebih dalam malah tes glukosa, tes kolesterol, ini di sini kan sama pakai jarum. Tidak dilakukan Ya kan? oleh dokter. Nah, itu tidak dilakukan dokter. Di apotek juga bisa. Ini sudah ada Depkesnya dan ini sudah ada Depkesnya, dan itu tindakannya di klinik karena itu adalah nama treatment. Ya, nama treatment produk. Nama treatment klinik, produknya Libeskin sudah ber-BPOM. Kami sudah cek uji lab sendiri, yaitu terkait merkurinya, hidroquinonnya, zat berbahayanya itu tidak ada sama sekali. Tadi di persidangan saya mau menampilkan produk itu, tapi tidak diberikan waktu untuk menjelaskan itu. Karena produk itu adalah sebenarnya Libeskin itu adalah isinya adalah satu box itu 4. Satu box itu isinya 4. Kami jual itu satuan. Karena untuk treatment nggak mungkin saya kasih 4-4-nya langsung dikemukain. Jadi saya jual satu per satu. Makanya dijual satu per satu, dan itu treatmentnya di klinik dengan nama glowing booster cell. Jadi tidak ada masalah di sini. Nah, ini kebetulan nih ada bukti-buktinya sedikit ya, saya memberikan review bahwa, dan satu lagi produk glowing booster cell itu sudah kami tidak bukan tidak produksi, kami sudah tidak di stop melakukan treatmentnya itu tersebut. pada bulan Mei. Karena manajemen kami alhamdulillah sangat keren, jadi selalu melakukan review, selalu melakukan meeting bulanan. Apabila ada treatment yang kurang maksimal, maka akan kita ganti dengan treatment yang lainnya. Ini pakai voucher ya, ini Betul. pakai voucher. Ini hasil labnya, Maksudnya peminatnya. hasil labnya semua ada di sini. Hasil labnya semua ada di mana ya? Saya cek. Pokoknya hasil labnya ada semua di sini. Pembeliannya pun ada. Jadi, nah ini NA-nya ya. Nah ini hasil NA-nya. Ini hasil labnya. Nih Tidak untuk mengandung merkuri. hidroquinon, logam ya, merkuri sorry. Ini tidak ada. Jadi udah negatif semua. Jangan bilang produk kita itu berbahaya, ya. Nih, uji kandungan beta-metason pun tidak ada. Di sini uji kandungan dexamethasone pun tidak ada. Ini alat jarumnya udah ada Izin Kemenkes. izin Kemenkesnya. Dan itu adalah produk Libeskin. Dan itu sudah saya tidak jual lagi di bulan Mei 2024 treatmentnya itu di klinik ya. Jadi kalau misalkan direview lagi ya, direview lagi setelah saya pelaporan di tanggal 3 Desember 2024, kalian pikir sendiri ya, kenapa tujuannya apa? Kalau kalian pintar udah tahu berarti tujuan dia itu untuk apa. Dan di sini saya jelaskan juga kami memiliki standar operasional prosedur. Jadi treatment glowing booster cell ini ada standar operasionalnya. Dan di price list treatment pun ada namanya treatment glowing booster cell di sini. Ya. Kemudian selain itu di sini saya memiliki tadi yang akan saya tunjukkan di hadapan yang mulia kan, tetapi tidak ada waktunya. Di sini ada before after pasien yang melakukan glowing booster cell di cabang Lampung, di cabang Jakarta, di beberapa cabang, karena pasien kami yang melakukan membeli treatment glowing booster cell tersebut mengetahui bahwa mereka harus ke cabang mana. Jadi seperti ini before after contoh-contoh pasien yang sudah melakukan treatmentnya. Jadi tidak ada korelasinya kasus saya dengan mafia skincare, apalagi produk saya yang berbahaya.
Tapi kalau misalkan masih mereview ya, masih mereview sedangkan produk kami ini sudah tidak ada lagi treatmentnya di klinik ya, sudah tidak ada lagi treatmentnya di klinik, ya berarti tujuannya apa? Jadi tujuannya apa? Jadi itu kalian pikir sendirilah. Berarti secara tidak langsung mungkin dokter kita memang cuman hanya Saya tidak menghubungi Nikita. Saya disuruh oleh Dr. Oki Pratama menghubungi terdakwa Ismail Marzuki untuk bersilaturahmi dengan Nikita Mirzani. Sekarang saya boleh ngomong kan, Bang? Aman kan, Bang? aja dokter. Saya nggak boleh bahas. Ini kalau dibatasin belum. mulu ini sama ini nih. Nah, Jadi sekarang udah boleh. kalau dibilang pelangga-pelongo, dia disadain. Ya. Jadi menghubungi dengan tujuan karena tadi saya pertama mengatakan saya dengan Dr. Oki kenal loh dari 2017 dan kami sering ke luar negeri untuk belajar bareng. Apa salahnya saya berkomunikasi dan cerita dengan saksi Dr. Oki? Kalau dengan dokter gimana mungkin Oh, dokter? kamu jelaskan di Kalau tanggal untuk 27. kalau misalkan untuk Samira ini dia pertama nih dia mereview ya kan tanggal 9, tanggal 11. Terus suruh kita meminta maaf pun template-nya dari dia. Diberikan format. Dia tidak setuju, dibalikin lagi. Setelah setuju, oke, kita posting. Ya bukan karena kita takut terkait produk, ya bukan karena kita takut terkait produk, tapi takut penggiringan opini masyarakat karena waktu itu bener-bener lagi santer banget. Jadi saya tuh nggak pernah mau ribut sama orang. Jadi saya lebih baik ya udah saya mengalah aja gitu. Nah, terkait produk saya perlu jelaskan juga ya, anti aging. Ini si Samira ini dia hanya bisa menggiring opini saja terhadap publik, tapi tidak bisa membuktikan bahwa produk kita Mana yang bermasalah atau tidak. Overclaim menurut dia, Bukan bukan menurut BPOM. Kalau saya produknya overclaim udah dipampang nama Glavidia di BPOM. Tidak ada produk yang overclaim karena saya tidak pernah mencantumkan presentasi di dalam packaging. Ya, dia bilang retinol anti aging ini retinolnya rendah, bla bla bla. Kalau kita kemarin saya batasin, Bang, boleh nih ya saya cerita ya. Saya cerita. Bilang katanya retinolnya itu rendah, tidak sesuai jurnal, tidak akan memberikan efek. Itu bukan paket retinol, itu paket anti aging. Dia ada kandungan azelainenya, dia ada kandungan tranexamic acidnya. Jadi sangat nggak bijak kalau satu orang mereview produk dengan mengambil cuma satu ingredients. Itu nggak bijak. Ya kamu harus kalau mau cek semua lah ingredients ya. Jangan cuma ngambil satu ingredients. Itu nggak bijak. Nggak boleh. Nggak mungkin BPOM mengeluarkan izin edar kalau misalkan hasil dari BPOM ini, hasil dari verifikasi BPOM ini tidak valid. Kita harus percaya kepada siapa lagi? Laboratorium BPOM ini di Indonesia ini itulah satu-satunya yang bisa kita percaya gitu. Jadi jangan sampai tergiring opini, tapi dia itu jago menggiring opini pribadinya lah, merusak karakternya lah dan lain sebagainya. Jadi bukan terfokus terhadap produknya. Itu kalau bicara misal berdebat masalah produk, saya bisa panjang jelasin masalah produk. Bilang masalah retinol. Oke, retinol ini dipakai 1 minggu 3 kali, 2 sampai dengan 3 kali. Sedangkan paket anti aging ini saya pakai setiap hari tapi kandungannya ada retinol. Kenapa saya turunkan di bawah jurnal? Karena itu dipakai setiap hari agar kulit kita tidak iritatif. Kalau presentasinya tinggi, itu pasti bakal iritatif karena dipakai setiap hari. Susah kalau misalkan menjelaskan sama orang yang bisanya cuma menggiring opini. Dan itu gitu. bukan produk tunggal, itu paket. Nah, dan itu paketan. Bayangin di layer, di face mist-nya, di night cream-nya, di serumnya itu ada retinol semua. Kebayang kalau misalnya sekarang 2% aktosom retinol ditumpuk semua, muka bisa kebakar dipakai setiap hari. Tapi mungkin untuk dokter Oki dari 2012 pengen memenjarakan. Nah, ini belum beres nih masalah Samira nih. Dengar dulu nih. Iya, Nah, untuk oke, dokter aku jelasin bagaimana? masalah produk. Kan ini digiring produk kita jelek. Selama ini saya diam karena disuruh Bapak Biring, ya. Di situ saya diam tidak pernah menjelaskan. Sekarang saya jelaskan semuanya. Setelah itu tanggal 3 Desember dia mereview lagi produk retinol dermagloss ya.
retinol demagos. Nah, Yang salah satu ingredientsnya ya ada dia retinol. salah satu ingredientnya ada retinol. Hasil labnya dia berbeda dengan hasil labnya saya. Saya bilang waktu istri saya di rumah sakit, saya datangin ke rumahnya atas arahan dari dokter Oki Pratama, karena Oki Pratama bilang samperin aja teh ke rumahnya. Saya telepon Oki tidak diangkat, ya udah saya memberanikan diri untuk datang ke rumahnya. Dan atas saran Pak Arif. Ya atas arahan Pak Arif, saya bilang ini kok mau menanyakan ini hasil labnya kok beda kan gitu. Terus dia, oh iya tanggapannya baik ya, oke lah sesama sejawat, kita saudara kandung bisa tabayun gitu kan ya, oke lah. Selama itu berjalan kita komunikasi, tapi setelah tanggal 13, 14, 15 November, setelah uang saya geser ke pihak terdakwa, pada tanggal 27 Desember ya, 27 Desember Samira ini mengechat saya. November ya. Nah, ngechat saya. 27 November itu ngechat saya untuk bertemu. Intinya gitulah, panjang kalau saya ceritain. Intinya untuk bertemu. Sedangkan saya malam mau berangkat ke Korea. Enggak, sebentar aja, ini terkait produk lo penting banget, jangan bawa istri, sendiri Ngapain aja ayo? turun. Saya turun lah sendiri ke kliniknya. Setelah itu saya diajak lah ngobrol di Starbucks. Dalam percakapannya ya, intinya aja karena panjang itu hampir 45 menit kalau nggak salah. Intinya dia meminta 2 juta dolar Singapura ya, 2 juta dolar Singapura dia meminta. Setelah itu dia membawa pejabat publik, bawa Pejabat Kapolri, tinggi. bawa Pak Listio Sigit, bawa Pak Prabowo, seolah-olah bahwa dia itu dekat, bawa anggota DPR, seolah-olah dia itu menakut-nakuti saya ya, seolah-olah dia itu menakut-nakuti saya. Jadi dibilang kita mau datang, mau ngasih uang dan lain sebagainya, bohong. Bilang ke si Samira, kalau perlu ada sumpah yang terberat, ayo kita sumpah bareng. Bener nggak dijebak? Bener nggak dijebak? Atau kamu yang bener minta? Dijebak yang ngajak Ah. duluan siapa ya? Yang ngajak duluan, terus yang minta duluan siapa? Jangan membalikan fakta, dosa. Kamu udah sumpah Quran. Kayaknya takut dia kalau sumpah Quran. Udah biasa sumpah Quran. Sumpah yang lain yang lebih berat sama saya. Yakin nggak dia minta 2 juta dolar? Gitu ya. Berarti ini Jadi, akan ada babak baru atau bagaimana dengan Harusnya. dokter? harus. Ya kita lihat, Ya, kita tergantung lihat, Bapak ini ya, karena strategi saya semuanya ada di sini. Selama ini Mulut mungkin ya. dikunci, suruh ini pun mulut dikunci, diam, nggak boleh Jangan dulu ke pokok perkara, Dok. Nanti Tidak dibawa boleh ke pokok klarifikasi perkara, produk Dok. apapun, Aman, ya, Dok. diam. Sampai tunggu, dan ini adalah hal yang ditunggu-tunggu, yang netizen bilang saya takut. Saya tidak takut, saya menunggu saat ini, saya menunggu kedatangan saat ini, dan saya selalu menanyakan kepada pengacara saya, kapan saya harus datang, Bang? Saya pengen ngomong. Siap salah. Dokter, dalam momen persidangan tadi kan ada momen kalian dokter dan Niki sama-sama ke depan dan itu terlibat adu mulut sampai hakim harus meredam kalian berdua. Apa sih tadi yang dibicarain, Dok? Kalau tidak salah tadi perdebatan mengenai terdakwa yang tidak memahami. Yang saya katakan adalah itu merupakan treatment, tapi terdakwa tetap memaksa bahwa itu adalah produk, seperti itu.